Kebanyakan orang pasti berpikir suhu udara di dalam kontainer sangat panas dan lembab, mengingat Indonesia mempunyai iklim tropis. Namun, dengan perlakuan khusus, kondisi ini bisa diantisipasi dengan konstruksi insulasi pada interior kontainer, terutama di bagian dinding dan ceiling. Insulasi ini biasanya menggunakan glass wool. Glass wool mampu menyerap suhu udara hingga 16 derajat Celcius. Glass wool ini kemudian dilapisi dengan panel, sehingga kontainer bisa disulap menjadi ruangan yang nyaman untuk beraktivitas. Nah, sekarang ini di sini nih Mas, ini lagi tahap apa ini Mas? Jadi gini Mas, tahap pertama itu kan masih seperti kontainer itu, masih bahan baku. Habis itu kita marking. Marking itu kita tentukan polanya di mana jendela, di mana pintu, di mana openingnya. Nah, ini sudah di marking dan ini udah mulai masuk proses pengelasan. Jadi kita perkuat mana yang buat opening, mana yang buat jendela. Disinilah kita mulai proses. Oh, di sini? Iya. Oke. Kalau rencananya ini mau dibikin apa sih sebetulnya Mas? Rencana mau dibikin kafe. Oh, ini mau dibikin kafe nih? Ya. Wow. Kalau gini kita bisa lihat kali sebelah Bisa. sana. Oh, Bisa. oke. Nah, ini jendela nih Mas. Ini proses pembuatan jendelanya sudah di marking, sudah jelas. Nanti tinggal masuk ke pengisian kusen jendela. Jadi total ada berapa tahap? Tahapannya itu sekitar 5 sampai 6 tahap. 5 sampai ini sudah masuk ke tahapan kedua ya. Jadi sebentar lagi ya? Iya. Oke, baik. Kita lihat ke tempat yang lain nih, Boleh, Mas. Oke, silakan. siap. Yuk. Nah, ini kantor kita Mas. Nah, kita ke kantornya nih pemirsa. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di kontainer yang sudah dimodifikasi ya. Ya. Interiornya kurang lebih seperti ini nih pemirsa. Ini Betul. sudah dimodif. Rencananya ini mau dibikin apa nih Mas? Ini kalau di rata-rata di mining atau di rig ini biasanya buat mereka bilang senior staff. Jadi Senior staff, oke. ada satu ruangan buat tempat tidur, ruang kerja, dan kamar mandi. Toilet. Iya. Oh, iya. Bisa jadi juga buat apa ini? Kosan gitu bisa? Bisa. Wow. Itu juga ada pemikiran saya ini juga bisa di display buat jadi ruang kos-kosan memang rencananya. Bisa juga ya. Iya. Ini ruangannya emang pas juga, tingginya juga emang pas ya Cukup, Mas ya? tingginya cukup. Oke, mantap. Dan ya itu tadi nih, saya mau tanya, namanya juga kan kontainer baja nih ya Mas ya? Iya. Tentunya juga di dalamnya ya anget lah ya, panas. Bukan anget lagi, iya, panas. iya. Nah itu gimana tuh, akhirnya bisa jadi adem, ada teknik khusus atau seperti apa Mas? Jadi sebenarnya kontainer ini sebelum dibuat, tadi yang saya bilang prosesnya tadi, Nah, ya. itu ada tahapan yang awal marking, penentuan peletakan jendela sama pintu, masuk ke interior. Nah di interiornya inilah kita redam dulu dia pakai peredam. Ada insulasi namanya buat meredam panas. Jadi mengurangi panas oke. dari luar ke Iya, dalam. Iya. Oh, pakai insulasi ya? Pakai insulasi. Ada macam-macam juga bentuknya? Macam-macam, ada glass wool, ada rock wool, ada polyurethane, itu macam-macam lah. Oh, tergantung budget. Tergantung berarti budget juga. Oke, Ya, baik. Sama keinginannya kan gitu. Ngomong-ngomong soal budget nih Mas, jadi kalau misalnya saya nih, Iya. saya mau bikin kayak rumah atau kontrakan gitu dari kontainer. Iya. Kalau bisa tahu nih Mas, bocoran aja, kira-kira budgetnya butuh berapa nih Mas? Kira-kira itu kurang lebih sekitar 36 sampai 40 jutaan. Oke. Iya. Itu sudah sama modifikasinya Sudah atau cuma modifikasi tapi beli belum kontainer ada doang? furniture. Oh, belum ada furniture. Jadi sudah ada Oke. AC, sudah ada exhaust gitu. Tapi belum ada furniture-nya. Menarik juga ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang jadi begini nih. Apa sih sebetulnya kelebihannya atau keuntungannya Mas ya menggunakan kontainer dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang lain? Apa kira-kira? Jadi kelebihannya? kalau bicara kelebihan dan kekurangan, pertama satu dari sisi kecepatan waktu. Ya, untuk membuat satu unit kontainer 20 feet, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 5 sampai dengan 7 hari. Jadi, Cepet banget ya. ya, nanti Mas bisa tinggal taruh meja atau kursi atau tempat tidur, itu tergantung dari kebutuhannya dari kontainer tersebut. Yang kedua, masalah
IMB. Karena ini bukan bangunan permanen, jadi mereka tidak perlu IMB. Oke. Jadi dua unsur inilah yang menggerakkan mungkin masyarakat sekarang ini untuk menggunakan ini. Oke. Apalagi sekarang kalau orang mau buat kafe, mereka bagaimana mereka bisa cepat jualan. Dengan 7 hari mereka udah bisa dagang habis itu. Baik, baik. Jadi menarik juga ya. Jadi Ya, saya beli, saya DP sekarang 2 minggu depan lagi udah jadi ya. Udah jadi. Wow, keren banget. Tapi biasanya ini kan permanen ya. Berapa lama paling lama, Mas? Apanya? Ini kan permanen ya. Paling lama penggunaannya berapa lama biasanya? Oh, kontainer ini? Nah, Sebenarnya kontainer ini tuh tidak punya jangka waktu berapa lamanya. Jadi kalau Mas lihat kontainer di sana itu udah ada yang lebih daripada 15 tahun. Itu hanya dipakai untuk ekspor import. Apalagi kontainer ini tidak bergerak lagi nanti. Ini daya tahannya akan lebih panjang lagi. Mungkin sekitar 20 tahunan masih oke. Oke. Berarti bisa dibilang ya sama aja ya, lebih ke apa namanya? Sejauh mana kita merawat ya. Betul. Iya. Ya. Rumah juga kalau nggak dirawat rusak kan? Ya, tetap lah. Paling perawatannya nanti itu dari sisi outdoor atau eksteriornya aja, eksterior. Paling catnya kita treatment lagi. Baik. Nah, sekarang ngomong soal perawatan nih Mas. Ya. Jadi bagaimana sini perawatannya agar bisa bertahan lama? Mungkin ada tips dari Mas Tony? Sebenarnya itu hal yang paling utama itu di eksterior aja, Mas. Eksterior. Iya, kalau di interiornya itu mungkin nggak terlalu banyak masalah lah nanti ke depannya. Ini sama seperti bangunan konvensional aja. Ya perlu paling masalah cat aja. Berkala nanti perlu di treatment, dicat ulang atau apa supaya warnanya tetap keluar. Gitu. Oke. Tapi kalau secara korosi itu sangat lama lah waktunya nantinya. Oh, Iya. jadi seru juga ya ini ya. Wah, ini mungkin bisa jadi pilihan ya bagi pemirsa mungkin yang lagi nonton Iya. ya. Mungkin bisa jadi pilihan alternatif untuk orang yang mau berusaha atau orang yang mau bikin tempat tinggal. Wow, keren. Ya, pemirsa, dari tadi kita sudah ngobrol kurang lebih setengah jam dan sangat menarik di sini saya ngobrol sama Mas Tony. Jadi sebetulnya barang bekas itu bukan berarti barang yang tidak berguna. Nah, dari barang bekas Mas Tony memanfaatkan contohnya kontainer ini, ya kan? Dan akhirnya bisa dimanfaatkan, dimodifikasi menjadi ruangan yang layak tinggal atau ruangan yang bisa dijadikan sebagai sumber usaha. Satu hal yang paling penting di sini, kreatif. Terima kasih banyak Mas Terima Tony kasih, Mas. sudah menginspirasi hari ini. Maju Sama-sama. terus, sukses terus ya Mas ya. Terima kasih. Oke.